Semua orang akan pergi saat kamu jatuh. Enggak ada orang yang akan nolongin kamu. Jadi stop buat kamu mengharapkan sesuatu dari orang lain kalau mereka bakal bantu kamu. Fun fact, orang terdekat adalah orang yang paling gak suka ketika kamu berada di posisi teratas ataupun ketika kamu sedang sukses. Tapi mereka juga bakal bersimpati dengan mereka menolong kamu ketika kamu sedang berada di posisi terbawah. Nomor kedua adalah jangan bergantung sama siapapun. Kalau kamu bergantung sama seseorang atau siapapun itu, kamu bakal jatuh lebih cepat. Karena ketika kamu bergantung dengan seseorang dan ketika seseorang itu udah ngebuat kamu nyaman, kamu itu tumpul istilahnya kalau bisa. Jadi dengan kamu selalu bergantung dengan orang lain, itu tidak mengasah kemandirian kamu. Jadi contoh ada orang yang dia itu kemana-mana pengen ditemenin, terus kalau ada problem dan lain sebagainya, dia itu minta solusinya sama temen dia, cerita dan lain sebagainya, dan ujung-ujungnya dia malah dianggap lemah oleh temennya ataupun orang terdekatnya karena dia aja nggak bisa nyelesain masalahnya sendiri. Ketika kamu udah dicap sebagai orang yang lemah, mereka bakal hancurin hidup kamu. Karena kenapa? Contoh, kamu punya problem dan punya ketakutan dan kamu ceritain ke orang lain dan mereka tahu ketakutan kamu dan kelemahan terbesar kamu itu apa. Di momen tertentu mereka akan jatuhin kamu. Kenapa? Karena of course kalau ada sesuatu hal yang menguntungkan untuk mereka, mereka bakal hancurin hidup kamu. Oke, sekarang dia deket sama kamu, tapi kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Bisa aja dia bakal berkhianat sama kamu. Kita nggak boleh percaya 100% sama orang lain, even itu orang terdekat kita sekalipun. Kita udah temenan ataupun udah deket 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidup, kita nggak boleh percaya 100% sama orang lain. Orang yang bisa kita percaya adalah diri kita sendiri. Entah kamu percaya sama siapapun boleh. Aku nggak ngajarin kamu buat kamu terlalu defensif dan jadi orang yang paranoid yang mencurigai semua orang. No. Tapi aku selalu tekanin kalau kamu mau menjalin suatu hubungan sama orang lain, jangan percaya 100% ke mereka. Ada beberapa hal yang mesti kamu keep sendiri. Nggak bisa selalu kamu share ke orang lain 100%. Kapanpun dan dimanapun kamu berada dan sama siapapun itu, kamu harus selalu waspada. Apalagi dengan kamu bergantung ke orang lain, kamu bakal mudah dimanfaatin karena mereka bakal tahu kelemahan kamu dengan kamu sering bercerita, bahkan bercerita akan ketakutan kamu ke mereka. Mulai dari sekarang, instead kamu selalu bergantung ke orang lain, selagi kamu bisa menyelesaikannya sendiri, kamu boleh menyelesaikannya sendiri dulu. Kalau memang kamu bisa nyelesain itu. Contoh, mungkin ada problem yang nggak bisa kamu selesain, problemnya itu sangat-sangat berat. Kamu bisa bercerita ke orang lain, mungkin dengan orang profesional ataupun yang bisa kamu percaya. Tapi ingat, kamu jangan 100% oversharing juga ke mereka. Tapi ingat, ke orang terpercaya. Nomor 3, manusia adalah makhluk sosial, dan itu betul. Tapi kalian jangan lupa juga, kalau manusia adalah makhluk individualis. Pernah nggak kalian berantem sama sahabat terdekat kalian sendiri? Dua orang sahabat yang bertengkar, contoh ada orang ketiga yang mau menyelesaikan masalah bersama di antara kedua orang ini, antara kamu sama sahabat kamu, terus contoh ada mentor lain. Pasti mentor itu atau orang ketiga ini bakal nanya, siapa yang benar? Otomatis kamu sama teman kamu ini nggak bakal ada yang ngaku kalau mereka itu salah. Semua orang pengen dia itu benar. Nggak ada orang yang pengen disalahin. Nggak ada orang yang bakal rebutan, oh aku yang salah, dia yang benar. No. Tapi realitanya, aku yang benar, dia yang salah. Selalu kayak gitu. Itu adalah contoh simple dari kasus yang sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Nomor keempat adalah jangan pernah baik ke siapapun. Aku nggak ngelarang kamu buat baik ke semua orang. Tapi dengan catatan, kamu tahu latar belakang dia itu gimana. Contoh simpelnya itu kayak gini. Kalian punya teman dekat. Teman dekat kalian keteteran mau minjem uang ke siapa. Kalian itu adalah orang yang baik yang selalu menolong orang lain. Jadi teman kalian minta tolong ke kalian supaya kalian minjemin uang ke teman kalian itu. Oke, dari awal-awal dia minjem dengan nominal yang sedikit, tapi lama-kelamaan dia minjem semakin banyak. Bahkan dia belum sempat bayar hutangnya ke kalian. Pas ditagih, malah dia yang sewot. Dan satu lagi, jangan pernah jadi orang yang people pleaser. Kalau kalian jadi orang yang people pleaser, orang lain bakal manfaatin kalian. Jangan pernah jadi korban atas kebaikan kalian sendiri. Nomor kelima adalah hubungan itu adalah transaksional. Sebagian dari kalian gak setuju kalau aku bilang gini. Tapi realita kehidupan demikian. Contoh simple, ada orang yang pacaran ataupun menikah atau berteman. Yang dia cari itu apa sebenarnya? Oke, kita saling terikat emosi satu sama lain. Itu benar. Tapi pada dasarnya semua orang itu berteman,
berteman, menikah dan lain sebagainya itu karena transaksional. Apa yang bisa mereka manfaatkan dan apa yang mereka bisa dapat dari kalian. Contoh, datang dari dua pasang kekasih. Yang satunya itu introvert, yang satunya itu extrovert. Keduanya itu saling melengkapi. Yang suami, dia extrovert. Dan itu menguntungkan bagi si ceweknya, alias istrinya. Karena ketika dia ngobrol dan lain sebagainya kan dia introvert, jadi dia nggak bisa ngobrol. Jadi otomatis ketika ada momen-momen tertentu dan yang ketika dia nggak bisa komplain dan lain sebagainya, si suaminya ini bisa menjadi orang yang paling terdepan buat melindungi si ceweknya. Ini in case dari si cewek. Sekarang kita lihat dari posisi suaminya. Suaminya ini dia ngelihat si cewek ini adalah seorang yang introvert. Orang introvert ini otomatis dia jarang ngomong dong. Kebanyakan kayak gitu kan orang introvert itu. Kadang kan kalau suaminya itu nikahnya sama sesama yang extrovert, jadi kalau mereka dua-duanya extrovert, ya mereka pengen ngobrol tapi jarang ada yang mau buat dengerin. Ini jarang ya, tapi kebanyakan kayak gitu sih. Sesama extrovert bertemu ya mereka bakal ngobrol, tapi kalau buat dengerin sometimes itu yang jadi minusnya. Makanya si suaminya ini cari istri yang introvert ini. Contoh kedua adalah ini datang dari keluarga yang bisa kita lihat sehari-hari antara anak dan juga orang tua. Orang tua menyekolahkan anak dengan tujuan apa? Of course, dengan tujuan orang tuanya ini pengen si anaknya ini jadi orang yang sukses. Ketika si anaknya udah jadi orang yang sukses, habis itu apa? Si anaknya bisa nolong orang tua yang tadinya nggak mampu jadi mampu. Di sini juga sama aja, hubungan itu adalah transaksional. Orang tua menyekolahkan anak dengan mereka bekerja, terus anak juga belajar supaya jadi orang yang sukses. Ketika dia udah sukses, si anak ini bakal bantu orang tua. Itu adalah transaksional juga. Poin terakhir adalah belajar dari kesalahan masa lalu. Daripada kalian menyesali apa yang udah berlalu di masa lalu, contoh keputusan salah yang kalian buat di masa lampau yang membuat kalian sekarang masih selalu menyalahkan diri sendiri, daripada gitu kalian mesti mending fokus ke masa sekarang, masa yang masih kalian bisa kontrol, daripada ke masa lalu yang kita aja udah nggak bisa kontrol. Daripada kita terlalu fokus ke masa lalu, mending kita fokus ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Di masa sekarang kita bisa fokus apa yang kita bisa perbaiki saat ini, supaya sesuatu hal ataupun kesalahan yang terjadi di masa lalu itu nggak terjadi lagi di masa sekarang. Sedangkan untuk masa depan, kalian bisa planning ataupun rencanai segala sesuatu, dan kalian juga bisa belajar tadi dari masa lalu supaya kalian nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kalian bisa planning dan bisa merencanain segala sesuatu itu di masa depan dengan pengalaman kalian di masa lalu dan kesadaran dari diri kalian di masa sekarang, supaya kalian nggak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi sekarang pilihannya ada dua. Kalian pengen terus-terusan nyalahin diri sendiri, atau kalian pengen bangkit dan menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi.